Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Dwiyanti, perwakilan dari kelompok 11. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Pratista Sarabaida. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Konsepsi Fikih tentang Pengasuhan. Penyampaian materi yang pertama yaitu saya sendiri. Pengertian pengasuhan anak. Pengasuhan anak adalah perlakuan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua kepada anaknya yang akan berpengaruh pada perilaku anak. Dalam ilmu fikih Islam, istilah pengasuhan anak dikenal dengan istilah hadnana. Hadnana atau hak mendidik dan merawat. Ini maksud dengan perkataan mendidik dalam buku Islam ini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Secara universal, setiap orang mempunyai tanggung jawab, terlebih lagi tanggung jawab dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami menjadi kepala keluarga harus bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Dari segi terminologi, hadnana memiliki definisi yang variatif, seperti yang diurutkan dari beberapa mazhab. 1. Fukana. Hanfiyah mendefinisikan hadnana sebagai sumber usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh. 2. Ulama Syafi'iyah. Hadnana adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya meskipun orang tersebut telah dewasa. Syed Sabik, di dalam buku beliau yaitu buku fikih Al-Sunnah jilid 2, beliau mengungkapkan bahwa hadnana adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu bebas mengurus dirinya sendiri, dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya, agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab. B. Pola asuh. Istilah pola asuh terdiri dari dua suku kata yaitu pola dan asuh. Menurut Purwadarminta, pola adalah model dan istilah asuh diartikan menjaga, merawat dan mendidik anak atau diartikan memimpin, membina, melatih anak supaya bisa mandiri dan berdiri sendiri. Webster mengungkapkan bahwa istilah asuh dalam bahasa Inggris diartikan dengan nurture, yang memiliki pengertian the sum of the influence modifying the expression of the genetic potentialities of organism. Makna pola asuh menurut peneliti sendiri adalah sebuah cara yang dilakukan untuk memelihara, menjaga dan merawat anak sebagai pendidikan anak agar menghasilkan sebuah pengetahuan yang dapat dilakukan anak atau dapat menjaga anak dari kesalahan atau bahaya di sekitarnya, sehingga anak akan mampu tumbuh dan berkembang dalam perlindungan yang aman dan baik untuk keberlangsungannya hidupnya, hingga anak dapat menjaga dirinya dalam memahami yang baik dan benar agar tidak mendapatkan masalah atau melakukan kesalahan. C. Macam-macam pola asuh. 1. Pola asuh otoriter. Pendapat yang dikemukakan oleh Dario, pola asuh otoriter adalah segala perkataan, ucapan dan kehendak orang tua menjadi patokan aturan yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Pola asuh otoriter memberikan sikap dan gambaran yang tegas kepada anak-anak mereka untuk berperilaku. Harapan dari orang tua akan mempengaruhi anak mereka. Pola asuh cenderung menetapkan standar yang mutlak yang harus dituruti anak dan diikuti dengan ancaman-ancaman. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman, surah ke-31 ayat 13 dan 20, artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya,
di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman Surah ke-31 ayat 13 juga ditemukan kata-kata yang keras, yaitu jangan engkau menyekutukan Allah. Nabi Luqman alaihissalam memulailah nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah, bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan, jangan mempersekutukan Allah, untuk menekan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. 2. Pola asuh permisif. Pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas untuk berbuat, dan berperilaku sesuai dengan keinginan anak. Musono menjelaskan bahwa pelaksanaan pola asuh permisif, atau dikenal juga dengan pola asuh serba membiarkan, adalah orang tua yang bersikap mengalah, menuruti semua keinginan, melindungi serta secara berkelebihan, serta memberikan atau memenuhi semua keinginan anak secara berkelebihan. Pola pengasuhan ini terlibat dengan adanya kebebasan yang berlebihan, tidak sesuai untuk perkembangan anak, yang dapat mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang lebih agresif dan impulsif. 3. Pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis menjunjung keterbukaan, pengakuan terhadap pola anak, dan kerjasama. Anak-anak diberi kebebasan, tapi kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Anak diberi kepercayaan untuk mandiri, tapi tetap dipantau. Ciri yang kental dari pola asuh ini adalah adanya diskusi antara anak dan orang tua. Kerjasama berjalan baik antar anak dan orang tua. Anak diakuisistensinya. Kebebasan berekspresi diberikan kepada anak dengan tetap berada di bawah pengawasan orang tua. Allah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syafa'at, Surah ke-37, ayat 102, artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam Quran Surat Al-Syafa'at ayat 102 menyebutkan bahwa ada model pendidikan yang pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah figur Nabi yang diakui sebagai bapak monoteistik sejati. Salah satu keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sikap lembut, kasih sayang, dan sikap demokratis dalam mendidik anak. Nabi Ibrahim alaihissalam mengedepankan cara-cara dialogis kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam menghindari otorisasi pendidikan pada materi yang menyangkut kesiapan emosional anak. Tampak sekali Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha memahami kejiwaan anak. D. Pengasuhan anak menurut hukum Islam. Mengasuh anak-anak yang masih kecil dalam hukum wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak sesuai dengan sabdanya, hadis riwayat Abu Daud 1938, artinya, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As-Sulami, telah menceritakan kepadaku Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr, bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayah telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.
Setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengasuh anak agar menjadi manusia solih, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Lebih khusus lagi, membuat kebahagiaan kedua orang tua, baik ketika masih di dunia maupun setelah di akhirat. Kelak Allah berfirman dalam Quran surat At-Tamrin surah ke-66 ayat ke-6, artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Reski Duyanti. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam hal ini, yaitu orang tua, agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga, maka wajib bagi orang tua untuk mendidik dan meliharanya. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhana merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Secara tekstual, Al-Quran menegaskan bahwa memelihara anak dalam hal nafkah adalah kewajiban ayah kandung, dan menyusui adalah kewajiban ibu kandung. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 233, artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Pada dasarnya, semua ahli fikih sepakat bahwa merawat dan mendidik anak merupakan suatu kewajiban. Mereka berbeda pendapat tentang hak siapa hadhana ini. Ada yang berpendapat bahwa hadhana adalah hak bersama antara orang tua, ibu dan ayah dengan anak. Jumhur ulama, kebanyakan ulama, berpendapat bahwa hadhana merupakan hak bersama antara orang tua dan anak. Kalau salah satu pihak orang tua melepas haknya, maka si anak dapat menuntut terpenuhi hak-haknya, sehingga orang tua tetap bertanggung jawab atas anaknya dalam semua kebutuhan asasinya, baik kebutuhan ekonomi, pendidikan, ataupun kasih sayang, terkecuali jika ada alat tertentu yang menghalangi terlaksananya hak hadhana bagi orang tua. Maka orang tua dapat melimpahkan hak itu pada orang lain baik secara temporal maupun permanen. Tetapi ini hanya satu bentuk pengecualian atau ekspresi. Jadi bukan satu prinsip dasar. Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara, dan mendidik anak pada orang tua. Orang tua menurut Islam juga bertanggung jawab untuk mengawani, melindungi, dan memberi pelayanan yang layak serta mencukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab ini bersifat permanen dan berkelanjutan hingga anak mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Islam mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab membekali anak dengan pelajaran akidah, ibadah, maupun akhlak yang benar. Jadi orang tua harus mengajarkan tauhid, syukur, berbuat baik kepada orang tua, bergaul dengan orang tua secara ma'ruf, bahwa Allah pasti membalas setiap perbuatan manusia, melaksanakan sholat, amar ma'ruf, nahi munkar, sabar, tidak sombong atau angkuh, dan sederhana dalam tutur kata maupun bersikap. Keterangan dari Abu Hurairah, R.A. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga lisannya pandai berbicara. Ibu bapaknya lah yang akan membentuk dan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. H.R. Abu Ya'la, Tabrani, dan Baihaqi. Demi terpenuhinya hak anak dari orang tua dalam keluarga, maka orang tua harus memikul bersama tanggung jawab ini dan saling kerjasama serta bantu-membantu antara ibu dan bapak.
Islam memiliki konsep pernikahan sebagai media terciptanya keluarga yang sakinah, yang kondusif bagi terwujudnya agung jawab bersama di antara bapak ibu dalam mengelola dan menjalankan proses pemeliharaan dan pendidikan anak dalam keluarga. Kalau yang mendidik anak bukan ibu bapaknya, lebih didahulukan perempuan daripada laki-laki. Kalau derajat kekeluargaan, keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi, kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat. Masalah ini perlu ditinjau dari 3 sudut. Satu, kalau pendidikan itu beberapa perempuan saja dan jalan kefamilian mereka terhadap si anak bertingkat-tingkat, maka si anak diserahkan kepada ibunya. Kalau ibu tidak ada, diserahkan kepada ibu dari ibu itu atau nenek, dan seterusnya ke atas. Kalau semua pendidik itu laki-laki, maka yang lebih berhak adalah bapak, kemudian kakek, dan seterusnya. Kemudian saudara-saudara laki-laki, baik seibu, sebapak, atau seibu. Kemudian anak laki-laki dari saudara, kemudian paman dari pihak bapak. 3. Kalau pendidik itu laki-laki dan perempuan, maka ibu lebih berhak daripada semuanya. Kemudian ibu dari pihak ibu, kemudian kemudian ibu dari pihak bapak. Jika ibu dari ibu, ibu dari bapak tidak ada, si anak diserahkan kepada famili lain dengan cara yang lebih dekat hubungannya didahulukan daripada yang lebih jauh. Menurut ulama Hanafiyah, urutan yang berhak mendapatkan hak asuh adalah ibu, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada, dengan syarat ada hubungan waris, kemudian bapak, kemudian ibunya bapak, kemudian ibunya ibu. Apabila tidak ada dengan syarat ada hubungannya waris, kemudian kerabat dekat dari arah perempuan, kemudian kerabat dekat dari arah laki-laki. Pengasuhan anak menurut hukum positif Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas, tetapi hukum penguasaan anak belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak atau hathana ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga para hakim dilakukan peradilan agama pada waktu itu masih menggunakan kitab-kitab fikih ketika memutuskan perkara tentang hathana. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam, masalah hathana menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya. Ketentuan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk A. menghormati orang tua, wali, dan guru. B. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. C. mencintai tanah air, bangsa, dan negara. D. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya. Dan E. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban mana yang berlanjut terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 46, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. 2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya.
orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan. Pasal 47, 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. 8. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengabaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 49. 1. Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain. Keluarga, anak dalam garis lurus keras, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal a. sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya, b. berkelakuan buruk sekali. 2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Pasal-pasal yang sudah dipaparkan di atas menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 45 sampai 49 menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, di mana dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya, sehingga anak sudah menikah ataupun sudah bisa berdiri sendiri. Kewajiban tersebut tetap wajib dilakukan. Hak penguasaan pemeliharaan anak, Hatahana, menurut KHI Pasal 156. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hatahana dari ibunya. Kecuali ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ibu, 2. Ayah, 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ayah, 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Ketentuan yang telah dipaparkan dapat diambil pengertian bahwa pengaturan pemeliharaan anak dalam kompilasi hukum Islam meliputi pemeliharaan kepentingan material dan non-material. Lebih dari itu, dalam ketentuan ini pun dijelaskan tentang pembagian tugas yang harus dijalankan oleh kedua orang tua, kendati pun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz menjadi tanggung jawab ibunya, sedang biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Baiklah, berikut pemaparan materi dari kelompok 11. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.